Memimpin desa dengan lulusan UGM IPK terendah dan lulusan terlama, emang bisa? Bisa dong, inilah kisah Pak Wahyudi Anggoro, seorang mantan apoteker lulusan farmasi UGM yang kini menjadi lurah di Desa Panggungharjo, Yogyakarta. Nah, gaya kepemimpinannya yang keren bisa mengubah birokrasi masyarakat yang awalnya lambat dan bias politik kini menjadi demokratis dan sejahtera, hingga bisa disebut sebagai lurah rasa menteri. Penasaran nggak sih kira-kira gimana cerita lengkapnya? Inilah analisis dari kelompok 7. Perkenalkan, kami dari Universitas Diponegoro, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, jurusan akuntansi, angkatan 2020. Saya Anumila Divantigo Putri. Saya Muhammad Alvito. Saya Dea Chandra Verina. Saya Abbas Tujuri S. Saya Felix Lelahi. Dan inilah analisis dari kelompok 7. Tujuan dari organisasi Desa Panggungharjo. Nah, tujuannya itu adalah untuk menciptakan masyarakat yang mandiri sejahtera, demokratis, serta berkesadaran lingkungan. Selain itu, tujuannya itu juga untuk membangun perekonomian dari Desa Panggungharjo itu sendiri. Strategi organisasi dari Desa Panggungharjo. Nah, yang pertama itu kita itu harus mewujudkan namanya transformasi sosial, yang itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kolektif dari masyarakat. Nah, dalam mewujudkan transformasi sosial ini, kita perlu dalam pertama itu mengubah kultur birokrasi dari perangkat desa Panggungharjo. Yang pertama itu dengan cara mengubah pola relasi dari perangkat desa dan masyarakat, dengan cara memperluas dimensi dari pelayanan ke perangkat desa ke masyarakat ini. Yang awalnya itu warga desa itu datang ke perangkat desa cuma untuk ngurus KTP, memperpanjang KTP gitu. Sekarang itu udah bisa, misalnya ibu hamil. Ibu hamil ini datang ke perangkat desa mengatakan kalau dia hamil, maka akan diberikan kartu kayak ibaratnya itu kartu Indonesia Sehat, tapi dalam versi perangkat desanya itu kayak jaminan ibu hamil, yang mana itu membayarkan lunas seluruh perawatan ibu hamil ini hingga melahirkan. Jadi masyarakat tuh nggak bayar apa-apa kalau misalnya dia itu hamil. Nah, itu kan sangat membantu masyarakat dan mengubah cara relasi masyarakat dengan perangkat desa. Selanjutnya itu ada mengubah tata kelola lembaga desa, yang dengan cara itu membagi tuntas kewenangan hak dan lembaga desa itu ke seluruh lembaga desa hingga ke bunga desa. Jadi bunga desa ini kan dijalankan bukan cuma oleh perangkat desa tapi juga dengan masyarakat desa. Nah, jadi sehingga itu masyarakat itu memiliki partisipatif dalam hak dan wewenang dari lembaga desa itu sendiri. Nah, selanjutnya itu dan yang terakhir adalah membangun kultur baru. Nah, kultur barunya itu apa aja? Yang kultur barunya itu menciptakan basis kinerja, gaji berbasis kinerja, yang mana kalau misalnya kinerjanya itu baik atau kinerjanya itu bisa dibilang sangat memuaskan oleh masyarakat, itu diberikan gaji yang lebih besar daripada mereka yang kinerjanya itu biasa-biasa aja atau kurang baik gitulah. Jadi sehingga itu memacu perangkat desa untuk melayani masyarakat itu menjadi lebih baik lagi. Kultur yang ingin dibangun oleh Pak Wahyudi di Desa Panggungharjo. Nah, kultur yang ingin dibangun Pak Wahyudi yang pertama adalah kultur birokrasi yang lebih baik lagi. Nah, seperti yang kita ketahui, birokrasi di Indonesia, khususnya di pemerintahan desa itu umumnya cukup lambat, tidak responsif, dan berkinerja kurang maksimal. Nah, hal ini tuh disebabkan yang utama itu oleh dua hal. Yang pertama itu adalah sejak diresmikannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang mengakibatkan perangkat desa ini tidak lagi mendapatkan pelatihan dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Nah, sehingga hal ini berjalan bertahun-tahun sehingga perangkat desa ini memiliki kinerja yang semakin buruk dan semakin buruk lagi. Nah, penyebab yang kedua itu adalah tidak adanya jenjang karir atau jenjang jabatan bagi para perangkat desa. Nah, karena tidak adanya jenjang karir atau jenjang jabatan, baik perangkat desa yang memiliki kinerja yang buruk ataupun yang baik itu tidak akan mendapatkan reward atau tidak akan mendapatkan punishment, sehingga perangkat desa itu akan cenderung bekerja biasa dan santai-santai saja seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Pak Wahyudi ini melakukan dua hal. Yang pertama itu adalah perangkat desa yang awalnya hanya melayani masyarakat desa itu hanya yang bersifat administratif. Nah, oleh Pak Wahyudi ini dirubah, yang awalnya hanya melayani secara administratif, perangkat desa yang ada di Desa Panggungharjo ini juga harus mampu melayani dan menyediakan barang dan jasa publik, sehingga segala kebutuhan terkait barang dan jasa publik yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Panggungharjo ini harus disediakan oleh pemerintah desa atau lembaga-lembaga yang dikelola oleh desa. Dan yang dilakukan Pak Wahyudi yang kedua adalah melakukan penyesuaian tata kelembagaan desa. Hal ini di mana Pak Wahyudi itu melakukan
memberikan kewenangan kepada lembaga-lembaga desa untuk terjun langsung sehingga lembaga-lembaga desa ini memiliki partisipasi yang aktif nih terhadap pelayanan yang ada di Desa Pangungharjo. Kemudian kultur kedua yang ingin dibangun Pak Wahyudi adalah terkait sistem gaji yang berbasis kinerja. Nah, sistem gaji berbasis kinerja ini awalnya ditentang oleh pemerintah kabupaten karena tidak sesuai nih dengan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah Indonesia terkait sistem penggajian bagi perangkat desa. Namun bagi Pak Wahyudi hal ini itu penting untuk mengukur atau memberikan reward kepada perangkat desa yang memiliki kinerja yang baik dan memberikan punishment kepada perangkat desa yang memiliki kinerja yang buruk. Nah, oleh karena itu sistem penggajian berbasis kinerja itu tetap dilakukan di Desa Pangungharjo. Sistem pengendalian manajemen yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pangungharjo. Pada sistem pengendalian manajemen ada 4 elemen pengendalian. Yang pertama itu adalah detektor. Nah, di sini tuh Pak Wahyudi itu melakukan riset dan menemukan bahwa Desa Pangungharjo ini sebenarnya kurang memaksimalkan potensi yang ada. Kemudian yang kedua itu asesor. Pak Wahyudi di sini tuh menilai Desa Pangungharjo ini sebenarnya itu masih bisa dikembangkan untuk hal yang lebih baik lagi, khususnya dalam sisi ekonominya. Kemudian yang ketiga itu ada efektor. Nah, di sini tuh Pak Wahyudi dan perangkat desa itu melakukan pembuatan aturan yang dilakukan oleh perangkat desa untuk dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pangungharjo. Dan yang keempat itu adalah communicating network. Di sini Pak Wahyudi dan perangkat desa itu senantiasa melakukan komunikasi nih kepada masyarakat desa, lembaga yang dikelola desa, dan juga instansi-instansi yang bekerja sama dalam pembangunan Desa Pangungharjo. Kemudian selanjutnya terkait pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen itu adalah proses di mana manajer memengaruhi anggota organisasi untuk mengimplementasikan strategi yang sudah dibentuk. Nah, Pak Wahyudi di sini itu memastikan bahwa strategi ini sudah berjalan dengan baik melalui 3 tahap. Yang pertama itu ada strategi formulation. Di sini tuh Pak Wahyudi dan tim perangkat desa itu merencanakan strategi yang paling baik untuk memajukan Desa Pangungharjo. Kemudian yang kedua itu adalah terkait manajemen kontrol, di mana di sini tuh perangkat desa dan juga lembaga-lembaga yang dikelola desa itu mengimplementasikan strategi yang sudah dibentuk oleh Pak Wahyudi dan tim perangkat desa. Kemudian yang ketiga adalah task control, di mana di sini tuh masyarakat umum itu melaksanakan melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk bersama-sama memajukan Desa Pangungharjo. Struktur yang digunakan di Desa Pangungharjo. Struktur organisasi yang digunakan adalah struktur Strategic Business Unit atau biasa kita sebut dengan SBU. SBU adalah suatu struktur organisasi yang mengelompokkan sejumlah divisi berdasarkan aspek tertentu seperti lini produk maupun output yang dihasilkan. Adapun kelebihan dari SBU adalah yang pertama, tanggung jawab setiap SBU tersistematis secara jelas. Yang kedua, memperbaiki koordinasi. Yang ketiga itu adalah setiap SBU yang ada lebih memahami lingkungan khususnya. Kemudian SBU juga memiliki kekurangan antara lain. Yang pertama itu memiliki biaya yang lebih tinggi. Dan yang kedua itu cenderung menimbulkan persaingan antar SBU dalam memperebutkan sumber daya yang ada. Dalam kasus Desa Pangungharjo, Strategic Business Unit tergambar jelas pada bagian pembentukan 5 BUMDes, yaitu BUMDes Jasa Pengelolaan Sampah yang bergerak di fungsi sosial, yang kedua itu Kampung Mataraman yang bergerak di wisata desa, yang ketiga itu ada Pelataran yang bergerak di bidang kafe, yang keempat itu PT Sinergi Panggung Lestari itu bergerak di bidang manufacturing minyak nyemplung, dan yang terakhir itu adalah Pasar Desa, di mana setiap BUMDes yang disebutkan tadi memiliki ruang lingkup yang berbeda. Pengelolaan sumber daya manusia di Desa Pangungharjo. Pada dasarnya, masalah yang muncul dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam perangkat desa terbagi atas 2 hal. Yang pertama, itu kurangnya campur tangan pemerintah dalam pengembangan desa. Pemerintah kurang ikut andil dalam pengembangan desa yang tercermin dari jarangnya pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan dalam hal ini adalah pihak kabupaten, dan berbagai hal lain yang sebenarnya itu membutuhkan intervensi dari pemerintah. Yang kedua itu tidak dikenalnya sistem jenjang karir. Sumber daya manusia di desa itu tidak mengenal tentang sistem jenjang karir. Mereka tidak siap untuk masuk ke bagian yang lebih tinggi dan memikul tanggung jawab yang lebih besar. Maka berangkat dari hal tersebut, pengelolaan sumber daya manusia di Desa Pangungharjo diawali dengan
Yang pertama, diberlakukannya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi memiliki tujuan utama untuk mengubah pola relasi yang ada antar perangkat desa dan warga desa. Pola relasi antar perangkat desa dan warga desa dulunya hanya terbatas pada kepentingan administratif seperti pembuatan akta nikah. Tetapi dengan adanya reformasi birokrasi, pola relasi antar warga desa dan perangkat desa berkembang, tidak hanya terpaku pada pelayanan administratif, tetapi juga pada pelayanan barang dan jasa publik yang tercermin dari pembuatan dan praktik BUMDes itu sendiri di Desa Pangungharjo. Yang kedua itu diadakannya penggajian berbasis kinerja. Perangkat desa di Pangungharjo mendapatkan gaji sesuai dengan kinerja yang mereka lakukan. Semakin produktif perangkat desa dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, maka semakin tinggi gaji yang diterimanya. Hal tersebut tentu akan meningkatkan minat, semangat, dan etos kerja perangkat desa dalam melakukan tugasnya. Yang terakhir itu peningkatan sumber daya manusia warga desa dengan berfokus pada keluarga sebagai unit dan entitas terkecil yang didukung oleh pemaksimalan lembaga desa yang ada. Contoh kecilnya adalah peningkatan pemahaman masyarakat mengenai literasi keuangan. Di Desa Pangungharjo terdapat BUMDes yang bergerak di bidang pengelolaan dan pemilahan sampah, di mana salah satu produk atau fasilitas yang ditawarkan adalah bank sampah. Warga akan melakukan pemilahan sampah dan nantinya akan ditukarkan dengan emas dalam bentuk miligram. Warga desa yang dulunya tidak punya tabungan akan memiliki tabungan, dan yang belum memiliki tabungan di hari tua akan memiliki simpanan di hari tua. Tentu dalam prakteknya, desa akan bekerja sama dengan Pegadaian dan BUMDes itu sendiri. Bapak Wahyudi telah menyiapkan arah kepemimpinannya secara matang. Artinya, dengan menjadi pemimpin itu tidak hanya berorientasi pada jabatan, tetapi dapat memberikan perubahan secara berkelanjutan. Maka dari itu, Bapak Wahyudi beranggapan bahwa perlu adanya reformasi terhadap tata pengelolaan desa dengan penyesuaian dan juga berani untuk membangun kultur birokrasi pemerintahan desa yang baru sebagai langkah untuk menopang kemajuan Indonesia melalui desa. Yang kedua, Bapak Wahyudi ini juga berorientasi terhadap indeks kebahagiaan masyarakat dengan cara memberdayakan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memiliki tabungan untuk jaminan hari tua. Selain itu juga pentingnya mendirikan badan usaha milik desa untuk memandirikan ekonomi desa. Dan yang terakhir, Bapak Wahyudi ini juga berusaha untuk mendirikan sekolah-sekolah desa untuk masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Dan yang ketiga, Bapak Wahyudi ini juga berusaha untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di Desa Pangungharjo, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Karena desa ini memiliki 3 komoditas strategis untuk menentukan arah masa depan dunia. Yang pertama, Bapak Wahyudi itu sebagai lurah Desa Pangungharjo merupakan sosok yang mengedepankan aksi daripada teori. Hal ini terlihat dari Desa Pangungharjo sendiri yang sudah memiliki 5 badan usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat setempat. Kemudian juga banyaknya masyarakat yang sudah memiliki tabungan sendiri. Kemudian sudah adanya sekolah-sekolah desa dan adanya layanan kesehatan bagi ibu dan anak secara gratis. Yang kedua, latar belakang Bapak Wahyudi ini juga membuktikan bahwa latar belakang pendidikan bukan satu-satunya kunci kesuksesan untuk melakukan perubahan. Keberaniannya dalam membangun kultur pemerintahan desa yang baru itu menyadarkan bahwa perubahan dapat kita lakukan apabila kita memiliki kesadaran dan juga kemauan untuk berubah. Yang ketiga, kegigihannya dalam mewujudkan cita-cita desa itu menjadikan cerminan bagi kita. Apabila kita memiliki suatu impian, kita dapat mencapainya dengan baik apabila kita memiliki tujuan dan juga strategi yang jelas. Dan yang keempat, kesigapan Bapak Wahyudi melihat peluang itu menjadikan Desa Pangungharjo sebagai bukti bahwa desa tetap dapat berkembang dengan baik dan di lain sisi desa ini juga tetap bisa mempertahankan ciri khas dan juga nilai-nilai budaya yang mereka anut. Pendidikan tidak menghalangi seseorang untuk melakukan perubahan, sama seperti dengan Pak Wahyudi dengan IPK terendah 2,09 dan lulusan kuliah 11 tahun. Itu artinya yang menjadi faktor penentu dari perubahan bukan pendidikan, tapi tekad yang kuat dari seseorang. Sama seperti Pak Wahyudi yang bisa mengubah birokrasi pemerintahan menjadi lebih baik lagi. Sumber daya manusia dikelola dengan baik, strategi yang diterapkan searah dengan tujuan organisasi, sehingga menciptakan hubungan antara pemerintahan desa dengan masyarakat menjadi lebih bersih, transparan, dan tanggung jawab, sehingga menciptakan masyarakat Desa Pangungharjo lebih demokratis, mandiri, sejahtera, dan berkesadaran lingkungan.
Peter Drucker mengatakan, pemimpin yang efektif bukan soal pintar berpidato dan mencitrakan diri agar disukai. Kepemimpinan tergambarkan oleh hasil kinerjanya, bukan atribut-atributnya. Sekian dari kelompok 7, sampai jumpa di grup project selanjutnya. Dadah. Selak puana saya ngene ya Allah. Desa ini tidak lagi mendapatkan pelatihan dari pemerintah desa atau salah. Inilah analisis Lurah Rasa Menteri dari kelompok 7. Perkenalkan, kita dari Universitas Diponegoro, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, jurusan akuntansi. Strategi Penasaran nggak sih? Kakaknya kelihatan. 2, 3. Bisa dong, inilah kisah Pak Wahyudi Anggoro, seorang mantan apoteker lulusan farmasi UGM yang kini menjabat sebagai lurah di pedesaan.